Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di Amsal 16 ayat ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Katakan amin. Sebagai manusia yang punya kehendak, kita boleh memikirkan masa depan dan merencanakan kehidupan secermat mungkin. Tetapi ingat, Allah yang akan menentukan. Dialah yang akan mengubahkan impian kita menjadi kenyataan. Atau membelokkan kehidupan kita ke arah yang sama sekali berbeda dari rencana semula. Kita semua pernah mengalami perubahan arah hidup kan? Kita berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian ternyata kita melakukan sesuatu yang lain. Manusia diberikan Tuhan kesempatan memikirkan jalannya. Tetapi arah dari langkah jalan manusia itu ditentukan Tuhan. Singkatnya begini. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Dan memang demikianlah adanya. Karena pada suatu ketika, kita akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita. Tetap saja, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tidak jarang ada banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya dan bahkan usaha yang tidak sedikit. Namun akhirnya harus berakhir dengan kerugian. Karena ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kita bisa mencobanya dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walau bagaimanapun, sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan, tentulah tidak sebaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut kehendaknya. Hati atau pikiran kita berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik. Tapi di atas segalanya, Tuhan tentu lebih tahu tentang kita. Karena Dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan. Yesaya 64 ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Katakan amin. Sebagai pembuat kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita, saudara. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita sendiri. Kabar baiknya, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik, lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan seperti firman-Nya. Nah saudara, agar kita tidak melakukan sesuatu sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita dan berjalan sesuai itu. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui hal itu apabila itu tidak mulai dengan membangun keintiman dengan Tuhan lewat ucapan syukur, pujian, penyembahan, ketaatan, dan doa-doa kita setiap hari. Lihat hari-hari ini di mana kita masuk tahun politik dan sebentar lagi akan ada pilpres. Nah disinilah banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai kebingungan, sepertinya kehilangan arah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga masuk ke arah sana. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah memang kehendak Tuhan agar saudara masuk ke ranah politik? Apakah benar Tuhan memanggil saudara ke sana? Atau apakah motivasi saudara memang untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau sebaliknya, mungkin saudara punya motivasi yang lain. Mau dapatkan keuntungan materi semata-mata? Atau memang ingin terkenal? Atau ada yang lain? Saudara, milikilah kerendahan hati dan milikilah sikap hati yang mau dibentuk Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus telah mengingatkan kita semua agar kita tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajarkan kita. Menjadi ciptaan baru, itu bahasanya Paulus, akan memampukan kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat kedua, katakan amin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan agar jalan hidup kita benar-benar sesuai dengan rancangan Tuhan? Yang pertama,
kita membutuhkan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus untuk memberdayakan kita. Saudara, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membuat perubahan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu tidak didasarkan pada kemauan, melainkan pada kekuatan Tuhan. Tidak didasarkan pada pencobaan, melainkan pada kepercayaan. Zakaria 4 ayat 6b dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing kita. Kitab suci, Alkitab adalah buku manual pemilik kehidupan. Semakin banyak kita membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin sukses dalam kehidupan kita ini. Amin. Ketika Yosua diberi mimpi besar untuk mengambil alih tanah perjanjian, sebuah tujuan yang akan membawa sepanjang sisa hidupnya. Tuhan mengucapkan kata-kata ini kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat ke-8. Katakan amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita membutuhkan umat Tuhan untuk mendukung kita. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita dengan sendirian. Kita membutuhkan tim untuk mewujudkan impian kita bersama. Kita boleh berencana apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Pertanyaannya, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengetahui itu dan menjalani semua seturut dengan kehendaknya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangannya sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya, temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dan berjalanlah di dalamnya. Karena itu, marilah merancang dan memikirkan jalan kita dengan sikap yang tunduk dan taat pada arah langkah yang Tuhan tentukan bagi kita. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tahu Tuhan apapun yang kami rancangkan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Manusia boleh berencana ya Tuhan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati firman Tuhan ini kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu bersama hamba-Mu. Bila mereka dikuatkan, mereka tetap tekun dalam doa, membangun persekutuan yang intim dengan Allah, menyerahkan seluruh rancangan rencana hidup mereka kepada Allah. Sehingga kami boleh melihat setiap kami, orang percaya, orang Kristen, hidup tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi mengandalkan kekuatannya Tuhan. Dan kami berjalan di dalamnya. Bapa, terima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.